Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM 20.01.0108.0715. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Norbaiti SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana meningkatkan motivasi belajar pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari motivasi belajar dan kesulitan belajar. Motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik berupa sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Dengan kata lain, kondisi tertentu yang mengalami hambatan untuk mengadakan penguasaan tertentu dalam batas-batas potensi yang dimiliki. Itu tadi adalah pengertian dari motivasi belajar dan kesulitan belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi motivasi belajar untuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Motivasi mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas belajar siswa. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Ada beberapa fungsi motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, anak didik tidak ada hasrat untuk belajar. Tetapi karena sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Oleh karena itu, motivasi mempunyai fungsi sebagai pendorong perbuatan siswa. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap siswa merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikoposik yang berfungsi sebagai penggerak perbuatan siswa. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Upaya seorang guru dalam meningkatkan motivasi belajar bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh siswa jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Salah satu contoh dari ancaman tersebut adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Ada siswa yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya, tetapi ada juga siswa yang belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya. Maka bantuan guru dan orang lain sangat diperlukan siswa tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat guru lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, pergunakan pujian verbal. Kata-kata seperti bagus, baik, pekerjaanmu baik yang diucapkan guru kepada siswa setelah selesai mengerjakan yang diperintahkan atau mendekati tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, pergunakan tes dan nilai secara bijaksana. Tes dan nilai dipakai sebagai dasar berbagai hadiah sosial yang menyebabkan tes dan nilai dapat menjadi suatu kekuatan untuk memotivasi siswa. Siswa belajar karena ada keuntungan yang diperoleh dengan nilai yang tinggi. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu dan hasrat eksplorasi. Rasa ingin tahu pada anak didik melahirkan kegiatan yang positif, yaitu eksplorasi. Keinginan siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru merupakan desakan eksploratif dari dalam diri siswa. Motivasi akan terus meningkat jika dalam diri siswa sudah ada rasa ingin tahu dan hasrat eksplorasi. Yang keempat, melakukan hal yang luar biasa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru harus dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya, menceritakan masalah guru dalam belajar di masa lalu ketika sedang sekolah seperti mereka. Sehingga setelah mendengar cerita dari guru, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan prestasi siswa akan meningkat. Yang kelima, guru memanfaatkan apersepsi siswa. Bahan apersepsi merupakan seperangkat materi yang dikuasai yang memudahkan untuk menuju materi pelajaran yang baru. Siswa mudah menerima dan menyerap materi pelajaran dengan menghubungkan bahan pelajaran yang telah dikuasainya. Yang keenam, merangsang hasrat siswa. Hasrat siswa perlu dirangsang dengan memberikan sedikit contoh hadiah yang akan diterimanya bila ia berusaha dan berprestasi dalam belajar. Hadiah bisa seperti nilai yang baik, pujian verbal, dan dapat berupa benda sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Dan yang ketujuh adalah minta kepada siswa untuk mempergunakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya.
Hal ini menguatkan belajar siswa dan sekaligus menanamkan suatu penghargaan pada diri siswa, bahwa apa yang sedang dipelajarinya sekarang juga berhubungan dengan pengajaran yang akan datang. Jadi, guru harus berupaya untuk meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, dengan menggunakan berbagai upaya yang telah saya uraikan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.